Halo guys, kali ini Mimin ingin menyajikan sebuah parodi lagi. Saya kira netizen semakin kesini semakin kreatif, tetapi kreatifnya membuat kita khawatir karena seorang pemimpin dijadikan sebagai bahan lawakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya seperti apa dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Selamat menikmati. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di sini. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Bisa gitu ya. Ini nih. Duh. Karena saya lebih banyak turun ke peternakan. Dan saya ini momen waktu juga 2019 ya guys, waktu berdebat. Tahu betul bagaimana peternakan itu. Dan saya ini lebih peternak daripada peternak. Makanya saya tahu bahwa ayam tentu lebih dulu daripada telur. Kenapa ini ketawa? Ada yang lucu? Ada yang lucu? Orang peternak kok lucu? Menurut saya Pak Wowo ini orangnya terlalu pesimis. Kita harus yakin betul bahwa telur-telur kita itu lebih bagus daripada telur-telur asing. Ya, walaupun telur ini asing besar-besar, ya, tapi telur-telur tersebut sifatnya lebih lembek. Nah, kalau telur-telur kita itu walaupun kecil-kecil, tapi dia keras dan kualitasnya bagus. Bapak harus yakin bahwa saya akan lebih mementingkan telur dalam negeri daripada telur luar negeri. Karena yang saya ambil hanya teknologinya saja. Tapi tetap pengelolaannya saja, semua itu dari dalam negeri. Karyawan-karyawan semua sudah saya tempatkan masing-masing sesuai job description-nya. Ya, bahwa kita harus melahirkan telur-telur yang berkualitas. Agar telur tersebut bisa menghasilkan ayam-ayam juga yang berkualitas. Dan saya pastikan, saya tidak akan lagi membuat telur-telur yang menghasilkan ayam-ayam yang latah. Karena saya fokus dalam 5 tahun ke depan, ayam-ayam yang bertelur atau ayam-ayam yang keluar dari telur, itu adalah ayam-ayam milenial. Yang milenial. Baik, dalam hal ini saya setuju dengan Bapak. Saya tidak menyalahkan Bapak. Saya justru menyalahkan ayam-ayam sebelum Bapak. Karena menurut saya, biar bagaimanapun kita harus menghargai kerja Bapak saat ini. Tapi sekali lagi saya berpendapat bahwa saya yakin bahwa ayam itu lebih dulu daripada telur. Kalau memang Bapak lebih meyakinkan itu telur lebih dulu daripada ayam, ya gimana ya, kita namanya debat kan harus begini ya, nggak mungkin kita adem-adem saja gitu. Nanti bagaimana dengan para pendukung gitu ya. Pak Wowo mungkin tahu juga, semua netizen tahu bahwa kita seringkali mendengar kata ayam. Ayam. Asik. Indonesia lahir dari kota Solo, berantakan juga dari kota Solo. Bukankah proklamasi kemerdekaan di Jakarta, Mbah? Di Jakarta itu petik hasil. Benih cikal bakal nasionalisme dan demokrasinya dari Solo. Masa sih, Mbah? Kok saya nggak pernah dengar sejarahnya? Karena sejarahnya sengaja dikubur agar nyala api nasionalisme padam, sehingga Indonesia mudah dihancurkan. Budi Utomo dan Sarekat Islam, dua organisasi pergerakan nasional besar, membesar dari Solo, Lek. Keduanya membesar
besar tidak lepas dari peran Raja Pakubuwono X. Realitas sejarah nasionalisme itu ditandai dengan tugu monumen kebangkitan nasional yang hanya satu-satunya ada di Kutha Solo. Boleh dibilang Kutha Solo itu representasi monarki yang sadar demokrasi. Tapi itu sekarang dirusak oleh mental dinasti. Solo terkenal sumbu pendek menjadi trendsetter perpolitikan nasional. Memang ada sejarahnya, Lek. Sejarah dan spirit itu sengaja hendak dikubur oleh politik dinasti dan kaki tangannya. Maka menghadapi pilkada mendatang, wong Solo harusnya sadar. Jangan lagi termakan pencitraan dan propaganda dikotomi kepemimpinan tua muda. Faktor usia bukan penentu. Penting dicatat, kalau nggak ingin lebih hancur, maka siapapun jago dari politik dinasti mesti dilawan. Benar juga, Pret. 10 tahun terakhir aktivisme di Kota Solo hancur, pikiran kritis dan semangat perlawanan dilumpuhkan. Wong Solo masa nggak sadar? Ajur, cum. Apa nih? Gila. Siapa sangka orang sekurus itu mampu mengacak-ngacak Indonesia saat ini. Nah, saya kira apa yang menjadi parodi-parodi netizen ini sangat menghibur. Terlebih lagi soal wayang tadi, saya kira menambah wawasan buat kita, menambah pengetahuan kita lagi terkait dengan sejarah-sejarah Solo yang tadinya sangat kental dan menjaga demokrasi dengan baik, tetapi dengan datangnya Pak Jokowi dan kawan-kawan, sehingga demokrasi diobok-obok, dicabik-cabik hanya untuk kepentingan pribadinya, demi masa depan keluarganya, sehingga memperburuk citra Solo yang katanya sangat menjaga yang namanya demokrasi. Akibat ulah dan kelakuan Pak Jokowi inilah membuat para netizen tak henti-hentinya memberikan kritikan yang sangat keras, yang lucu, semata-mata bagaimana agar membuat Pak Jokowi ini sadar. Tetapi sampai sekarang belum sadar-sadar juga. Bahkan kalau mahasiswa dan rakyat turun untuk melakukan aksi, malah Pak Jokowi lari dan sedang asik-asik berjoget di Papua. Dan itu membuktikan bahwa Pak Jokowi memang tidak pernah berpikir nasib rakyatnya. Yang dia pikirkan hanyalah nasib dirinya dan keluarganya. Yang wajar memang jika netizen tidak pernah berhenti untuk mengolok-olok Pak Jokowi maupun keluarganya. Karena apa yang dilakukan oleh netizen ini adalah rasa kekesalannya, bukan hanya rakyat yang ditindas, tetapi negara dirusak habis-habisan. Faktanya memang seperti itu. Kita lihat kinerjanya bagaimana, dan hari ini yang kita dengar dari rakyat hanya keluhan dan keluhan, baik itu kebijakan atau sumber daya alamnya kita yang menikmati adalah orang asing, kita hanya dapat ampasnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan terkait dengan parodi-parodi yang dibuat oleh netizen. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.